أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu dosa besar adalah memberi kesaksian palsu atau syahadatuz zur, kesaksian yang dibarengi dengan kebohongan. Dan ini menjadi salah satu dosa besar dengan sebab ketika seseorang bersaksi dengan kepalsuan, maka dia bisa menyebabkan terdaliminya orang yang tidak berhak dizalimi. Dengan kesaksiannya bisa menyebabkan terambilnya harta seseorang dalam keadaan zalim, dan juga dengan kesaksian palsunya dia bisa membebaskan orang yang sebenarnya berhak untuk diberi hukuman. Maka dia akan bertanggung jawab di atas kesaksiannya di hadapan Allah nanti di akhirat. Dalam semua urusan Bapak Ibu, bukan Allah, dalam semua urusan, termasuklah dalam urusan pemilu nanti, saksi-saksi yang bohong, yang menipu surat suara, bersaksi bahwa seakan-akan si fulan mendapatkan suara sekian padahal dia berbohong. Bahkan itu lebih besar mudaratnya kerana dia mempertaruhkan kezaliman selama 5 tahun ke depan. Makanya berhati-hatilah menjadi saksi bagi keadaan yang menyebabkan seseorang atau rakyat bisa terzalimi dengan keadaan itu. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu al-kizbul ladzi fihi darar, yaitu melakukan kedustaan atau kebohongan yang di dalamnya menyebabkan kemudaratan yang besar. Jemaah Allah, kita tahu dalam pembahasan sebelumnya bahwa bohong itu adalah dosa. Namun bohong yang menyebabkan mudarat bagi orang banyak atau bagi kelangsungan generasi itu lebih besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 61, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin." Kami telah menetapkan bahawa laknat Allah akan berlaku kepada para pembohong. Jadi Allah menyatakannya dengan fi'il mudhari'. Allah ingin mengatakan laknat Allah terus menerus akan turun, mengutuk, mencabut keberkahan dari orang-orang yang pembohong. Makanya hati-hatilah ketika seseorang sudah terbiasa berbohong. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Malik dari Safwan bin Sulaim, itu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayakun al-mu'min jabbanan?" Apakah seorang mukmin bisa menjadi pengecut? Artinya
di balik keimanannya? Apakah kadang-kadang dia bisa berubah menjadi pengecut? Kata Rasulullah, na'am, bisa, kata Rasulullah. Qila lahu, lalu ditanya lagi, ayakunal mu'min bakhilan, apakah seorang mukmin bisa menjadi seorang yang kikir? Qala na'am, kata Rasulullah, bisa, seorang mukmin bisa menjadi orang yang kikir. Qila lahu ayakunal mu'min kazzaban, apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong dengan imannya? Di situ Rasulullah menjawab, qala la, itu yang tidak mungkin. Jadi ini hadis ini Rasulullah ingin mengatakan bahawa di antara sifat-sifat seorang yang beriman, dengan imannya, percayanya kepada semua janji Allah, dengan akidah yang benar, tapi sesekali dia bisa jatuh dalam sifat pengecut. Dan ini bisa jadi pada seorang mukmin. Makanya ada mukmin yang kadang-kadang tidak berani berjihad. Bahkan Rasulullah mengatakan al-walad mujabbanah wa mubakhalah. Yang menyebabkan seorang mukmin menjadi pengecut di antara adalah cintanya kepada anaknya, sehingga ketika diajak untuk membela agama Allah, dia tidak berani karena memikirkan nasib anaknya. Jadi itu bisa terjadi pada iman seseorang diiringi dengan rasa ketakutan, menjadi seorang pengecut, bisa jadi. Lalu ketika ditanya apakah seorang mukmin bisa kadang-kadang bisa menjadi orang yang kikir, bisa, kata Rasulullah. Bahkan tadi disebutkan, disambung hadisnya, anak itu bisa menyebabkan mubakhalah, anak itu bisa menyebabkan orang tuanya menjadi bakhil. Dulu sebelum punya anak banyak sedekahnya, ketika sudah punya anak tertahan-tahan sedekahnya karena memikirkan kehidupan anaknya. Disuruh sumbangan untuk Palestin yang dia fikirkan jajan untuk anaknya. Itu bisa terjadi. Jadi walaupun orang beriman, tapi sifat itu bisa ada menyelingi hidup dalam imannya. Tetapi yang tidak pantas terjadi, kata Rasulullah, yang tidak pantas terjadi, artinya iman itu tidak mungkin disatukan dengan sifat ini. Apa dia? Ketika Rasulullah ditanya apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong, langsung Rasulullah menyatakan tidak, itu yang tidak mungkin. Maksudnya kalau iman seseorang kadang-kadang terselingi atau disandingkan dengan rasa pengecutnya, kemudian disandingkan dengan sesekali kekikirannya muncul, itu mungkin terjadi. Tapi iman tidak akan membawa seseorang kepada kebohongan. Dari ini kita tahu bahawa ternyata berbohong itu termasuk golongan dosa yang menyebabkan tergadainya iman. Jadi orang kalau sudah berbohong itu berarti imannya tidak aktif. Karena kalau iman jalan, iman aktif, maka bohong itu tidak mungkin terjadi. Makanya semua para pembohong itu rata-rata orang-orang yang telah mengeluarkan imannya dari dadanya. Ini bukti bahawa besarnya dosa kebohongan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan bahawa ketika seseorang telah terbiasa berbohong, maka dia ujungnya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah wa iyyakum bil kizbi, berhati-hatilah dengan berbohong, fa innal kizba yahdi ilal fujur. Orang kalau sudah mulai berbohong, maka dia akan jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu, dosa bohongnya akan menyebabkan dia yahdi ilan nar, dia akan masuk neraka. Nah, di antara semua kebohongan
Ada kebohongan-kebohongan yang paling berbahaya, dan ini yang menjadi inti judul ini, yaitu al-kizbul ladzi fihi darar. Kebohongan yang menyebabkan kerusakan yang masif, kebohongan yang menyebabkan lemahnya atau hancurnya kehidupan generasi berikutnya. Apa dia? Di antaranya yaitu berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan nama Nabi, lalu dia menyebutkan hadis yang diucapkan di atas nama Nabi, padahal itu adalah kebohongan. Ini kebohongan yang menyebabkan mudarat. Seseorang ketika mengatakan sesuatu dengan memakai nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu orang akan percaya karena kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang ini mencatut nama nabinya untuk menyebarkan sesuatu yang bohong. Makanya hadis-hadis palsu itu, semua yang menyebarkan hadis palsu, yang menciptakannya, yang menyebarkannya, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan diiringi seberat-beratnya siksa. Oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah, kalau kita lihat sejarah, maka orang-orang yang membenci Islam atau mencoba mengoyak kebenaran dalam Islam, itu salah satu jalannya adalah menciptakan hadis palsu. Dan orang-orang Syiah termasuk yang paling popular dan paling banyak meramu hadis-hadis yang sebenarnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berani berbohong di atas hadis-hadisku atau di atas namaku, maka bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Jadi yang membuat hadis itu besar sekali dosanya, pertama dia akan menyesatkan umat dengan hadis itu. Ya, sehingga para ulama menyusun banyak kitab untuk memilah mana hadis-hadis yang palsu. Ya, banyak sekali kitab-kitab, termasuk kitab Al-Israiliyat wal Mawdu'at, kemudian juga silsilah ahadis ad-da'ifah. Ya, itu dikumpulkan ulama agar umat tidak terlena mengamalkan hadis palsu. Tersesat umat dengan hadis-hadis ini. Lihatlah bagaimana orang menyambut bulan Rajab. Ya, semua kadang-kadang tanpa ilmu menge-share hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Bukan dhaif, palsu. Barang siapa yang masuk ke dalam bulan Rajab lalu puasa 10 hari pertama, maka dia akan begini. Barang siapa yang puasa di akhir bulan Rajab begini dan begini. Padahal hadis itu hadis yang tak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab ini benar bulan mulia dan benar disuruh memperbanyak amal dan berhati-hati dengan berbuat dosa di bulan Rajab, karena dosanya dikali lipatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Tapi tidak benar kalau ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyatakan doa masuk bulan Rajab, ada puasa di hari tertentu, jumlahnya begini, maka dia akan mendapatkan begini. Itu kalau disebarkan, maka seseorang akan mendapatkan informasi yang salah dari pembawa kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melawan utusan Allah, melawan kebenaran Allah. Maka hati-hati bermain dan menge-share dengan hadis-hadis yang palsu. Kalau hadis dhaif itu bukan palsu. Dhaif itu banyak kriteria yang menyebabkan dia menjadi lemah, tapi bukan palsu. Namun tidak boleh dijadikan hujjah, terutama dalam urusan-urusan fikih. Dia hanya boleh dibicarakan dalam fadilah amal, berbicara untuk memberi semangat beramal, boleh hadis dhaif.
Tapi kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan di dalam hujjah untuk dalam urusan ibadah, dalam urusan fiqih muamalah atau apapun ya. Jadi ini yang pertama, kebohongan yang paling besar dan akan dipersiapkan tempatnya di neraka, yaitu ketika membohongi orang-orang, membohongi jamaahnya dengan menyatakan hadis palsu. Kadang-kadang kebodohan ini merajalela. Jadi ada yang model tidak peduli ini hadis atau bukan, yang penting dia sampaikan ya. Dan ini menunjukkan kebodohannya, sekaligus menunjukkan bahawa tidak layak dia disebut seorang pemuka agama ya. Dan ini banyak terjadi. Dan contoh hadis palsu yang paling masyhur di antara kita, yaitu contohnya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bahagian daripada iman. Semua orang mengucapkannya, ditempel di spanduk-spanduk, kebersihan bahagian daripada iman. Padahal tak ditemukan hadis itu di satu kitab manapun ya, Kutubut Tis'ah tidak ditemukan ya, bahkan sebagian mengatakan dalam kitab-kitab hadis palsu pun tak ditemukan, saking palsunya. Tapi maknanya ya cocok, tapi itu hadis palsu, tak boleh mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Nabi katakan adalah at-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Tidak diterima ibadah, tidak diterima apapun tanpa kesucian. Yang bersih bahagian daripada iman tak pernah diucapkan Nabi, maka jangan bilang itu dari Nabi. Dan ini banyak beredar di antara masyarakat. Ini berbahaya. Maka Bapak Ibu tahan diri kalau tidak tahu apa sebuah hadis itu benar atau tidak, apalagi di share di grup bagi orang awam lalu melaksanakan amalan yang tidak disuruh Nabi, maka berbahaya baginya dan bagi orang-orang yang kemudian mengikutinya. Kemudian yang kedua, bohong yang bisa menyebabkan mudarat yang besar adalah bohongnya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak mau bicara dengannya di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikannya. Artinya Allah tidak mau membuat dia disucikan di hari kiamat. Walahum azabun alim, dan dia dipersiapkan azab yang begitu pedihnya. Siapa mereka? Yang pertama, syekhun zani, sudah tua masih berzina. Sudah nikah, sudah tua masih berzina. Ini pendosa besar yang dibenci Allah di hari kiamat. Kalau anak muda berzina, dia masih punya keinginan yang kuat untuk berzina dan belum pernah menikah, tentu timbul rasa penasaran, lalu dia berzina. Dosa, tetapi dosanya tidak sebesar orang tua yang sudah menikah lalu kemudian selayaknya dia duduk berzikir, mengingat Allah lebih banyak, sudah punya umur kebijakan, umur bijaksana di atas 40, tapi masih suka berzina. Maka di hari kiamat Allah biarkan dia dalam siksa tanpa ada jeda, mulai dari padang mahsyar Allah tak melihatnya. Lalu kemudian yang kedua, malikum kazzam, kemudian raja atau pemimpin pembohong. Dan yang ketiga, ailun mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Nah, miskin sombong, orang kaya sombong dosa, si miskin sombong dosa dan bodoh. Sudah miskin sombong lagi. Sombong itu, miskin sombong itu bukan berlagak dengan kaca pinggang. Miskin sombong itu miskin tapi tak salat, miskin tapi tidak puasa. Karena sombong itu dia ada dua, sombong kepada Allah dan sombong pada manusia. Nah, ini miskin sombong, dan ini kita temukan banyak sekali, banyak sekali. Lihatlah para pengemis, rata-rata tak salat, hidup di bawah garis kemiskinan tapi tidak salat. Di kampung-kampung orang miskin yang berharap-harap
untuk dimuliakan Allah di dunia, tapi mereka tetap miskin. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan kewajiban. Sudah miskin tapi sabu-sabu, ya, menjadi bahagian hidupnya. Nah, inilah kebodohan-kebodohan. Pengemis-pengemis di lampu merah tak solat. Ya. Semua orang-orang yang model begini itu nanti juga akan menjadi penyebab kebencian Allah. Namun di antara mereka bertiga yang paling berbahaya Malikum Kazzab, iaitu raja yang berbohong atau pemimpin pembohong. Kenapa Allah murka kepada pemimpin pembohong? Karena dia korbankan rakyatnya, lalu dia tidak lakukan amanah yang selayaknya sebagai seorang pemimpin. Dia korbankan rakyat untuk demi kepentingan pribadi. Lalu kemudian dia tidak layak untuk berbohong karena dia yang punya kuasa. Berbeda kalau kita yang dipaksa untuk berbohong, kita takut dipenjara, takut akan dibuat kezaliman. Tapi raja, tidak ada yang berani melawannya. Satu tanda tangannya bisa menyebabkan orang taat, tapi di saat itu dia berbohong. Di saat dia punya kuasa besar, malah dia berbohong. Maka disitulah kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, jemaah melakukan Allah, di antara dosa yang paling besar yang menimbulkan mudarat adalah dosanya orang tua, ya, kepada anak-anaknya, yaitu berbohong kepada anak-anaknya. Dan ini di antara hadis yang membuktikan ini, hadis dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, qala da'anni ummi yawman wa Rasulullah qa'idun fi baitina. Kata Abdullah bin Amir, pada suatu hari ibuku memanggilku, ya, sedangkan kami sedang dan Rasulullah sedang duduk di rumah kami. Jadi ada Rasulullah sedang berada di rumah Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir dari kejauhan. Lalu ibunya Abdullah bin Amir faqalat, "Ha ta'ala u'tika." Kata ibu Abdullah bin Amir, "Nak, kesinilah, ibu akan berikan sesuatu untukmu." Faqala laha Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada ibunya ini, "Ma aradti an tu'tihi?" Kamu mau kasih apa untuk si Abdullah? Karena dari jauh dipanggil, datang, aku ingin memberikan sesuatu. Qalat aradtu an u'tiyahu tamaran. Aku ingin memberi kurma kepadanya. Faqala laha Rasulullah berkata, "Amma innaka law lam tu'tihi syai'an kutiban 'alaiki kadzibah." Seandainya engkau tidak memberikan kurma itu, artinya tidak ada kurma seperti engkau janjikan, maka sungguh engkau tercatat sebagai pembohong. Pembohong ujungnya neraka. Ternyata Rasulullah melarang sekali orang tua berbohong pada anak. Seandainya si ibu itu hanya memanggil, "Nak, kesini nak," hanya untuk bisa datangnya anak, lalu dia membuat sebuah kebohongan, "Sini nak, ibu akan memberikan sesuatu," ternyata tidak ada, maka Rasulullah marah. Engkau dicap, distempel oleh Allah pembohong kalau sering melakukan itu kepada anakmu. Dan hari ini menjadi penyakit orang tua, ya, dalam keadaan seperti ini orang tua banyak berbohong pada anaknya, sehingga anak menjadi pembohong berikutnya. Di antaranya orang tua menjanjikan anak, "Kalau engkau dapat ranking 1, nanti ayah belikan sepeda." Ya. Dia dapat, sudah 5 tahun berlalu, tak ada sepeda. Begitu anaknya menagih, dia juga dibelikan, tapi sepeda mainan. Ini kebohongan yang nyata. Kalau kamu bisa hafal Quran, ya, 30 juz, ayah akan umrahkan kamu. Sudah dihafalnya, dia berjuang habis-habisan, tak diumrahkan oleh ayahnya. Ini kebohongan yang besar, sehingga timbullah kebencian dari anak kepada orang tua. Seorang ibu kadang-kadang ketika menimang-nimang anaknya, yang waktu anaknya mengamuk dalam keadaan sakit, menangis, lalu dia mengatakan, "Diam nak, diam, nanti mamak belikan mainan." Sudah diam, tak dibelikan mainan. Apakah itu perkara biasa, Pak? Tidak. Nabi marah dengan satu kurma kalau tidak jadi diberikan. Maka hati-hati menjanjikan sesuatu pada anak lalu kita mulai membohonginya, dan itu terpatri di dalam pikiran anak. Dia satu saat akan mengatakan, "Mamak teringat, ayah teringat dulu waktu ayah bilang bahawa kalau kami dapat begini, tapi tidak ada satu pun, ya, ayah menggantinya dengan roti selai, ya, jadi janjinya beli ini umrah diganti dengan roti selai." Itu haram, bukan roti selainya yang haram, kebohongan itu haram.
Dan ini kadang-kadang anak belajar berbohong dari ayahnya. Jadi ayah menitipkan, nak, nanti kalau datang fulan bilang aja ayah tak ada ya. Atau kalau ditelepon oleh fulan bilang ayah tak ada. Lalu kemudian ayah datanglah orang yang dimaksud, ditanya, nak kemana ayah? Ayah tak ada, padahal ayah di dalam. Kalau dilanjutkan pertanyaan, kalau tak ada berarti ayah di mana sekarang? Ayah ada di dalam, tapi ayah bilang supaya bilang tak ada. Ini belajar berbohong. Kita mencabut anak dari pesantren, nak, bilang aja ada kenduri, minta izinlah satu hari, bilang ada kenduri, padahal tak ada kenduri. 6 tahun di pesantren tetap menjadi pembohong. Kenapa? Tiap-tiap minggu ayahnya mengajarkan kebohongan, tiap-tiap minggu ibunya mengatakan, bilang aja bahwa mamakmu meninggal, misalnya begitu. Minta izin, cabut dari pesantren, modal begitu, sehingga dia belajar berbohong. Jangan heran timbullah generasi pembohong yang membohongi ibunya, membohongi jumlah SPP, membohongi uang kuliah, membohongi jajannya. Kenapa? Kita mendidiknya dari kecil. Dan inilah generasi yang paling berbahaya, paling berbahaya. Katanya masuk sekolah, padahal dia berdiri di samping jalan sambil memegang pedang dan bergabung ke dalam geng-geng yang telah berbahaya hari ini. Kenapa? Akibat sering mendengarkan kebohongan, maka dia pun berbohong. Inilah jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan kalimah-kalimah bohong dari kita yang bisa mudaratkan orang lain dengan jumlah yang banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.